Hai, kembali bersama aku, Rivian. Kali ini kita akan masuk pada bab 1 ya, yaitu membahas tentang sikap. Pada bab ini, John C. Maxwell mengawali pembahasannya dengan mengambil keputusan untuk memilih dan menunjukkan sikap yang benar setiap hari. Sikap kita adalah sebuah pilihan. Jika kita ingin menjadikan hari kita menjadi sebuah karya agung, maka kita harus memiliki sikap yang baik. Jika sikap kita tidak baik, maka kita harus mengubahnya. Berikut ini cara melakukannya. Bertanggung jawab atas sikap kita. Jika kita ingin agar hari ini menjadi hari yang baik, maka kita harus bertanggung jawab atas cara kita memperlakukan hari-hari kita. Putuskan untuk mengubah sikap buruk. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup, seperti orang tua kita, di mana kita dilahirkan, atau terlahir sebagai ras apa. Namun, sikap kita adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Dan sama seperti beberapa area di dalam pemikiran kita, sikap bisa diperbaiki. Berpikir, bertindak, dan tampilkanlah diri Anda seperti siapa Anda ingin menjadi. Jika kalian pernah menghadiri sebuah reuni sekitar 10 tahun atau lebih setelah wisuda, mungkin kalian akan dikejutkan oleh perubahan dari teman-teman sekelas kalian. Ada yang dulu saat di kelas terlihat aneh, tetapi sekarang menjadi bintang film ternama. Yang dulu kuper rupanya sekarang memiliki banyak bisnis. Bagaimana mungkin perubahan itu terjadi? Orang-orang tersebut mengubah cara pikir mereka atas diri mereka sendiri. Mungkin kalian melihat mereka sebagaimana mereka sebelumnya, atau bagaimana kalian pikir mereka sebelumnya. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagaimana mereka bisa, lalu mereka belajar untuk bertindak dan memperoleh keahlian dari orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Hargai orang lain. Salah satu rahasia untuk mempertahankan sikap adalah menghargai orang lain. Kita tidak bisa tidak menyukai orang dan memiliki sikap yang baik pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, kita tidak mungkin bersikap buruk dan menyemangati orang lain dalam waktu yang bersamaan. Memberi semangat orang lain berarti menolong mereka, mencari yang terbaik dalam diri mereka, dan berusaha untuk membawa kualitas-kualitas positif mereka. Proses itu mengeluarkan pemikiran-pemikiran negatif dari pikiran kita. Hargai hidup Anda. Apakah kalian pernah mengenal orang yang selalu mengeluh mengenai segala hal? Supnya terlalu panas, liburannya hanya sebentar, perjalanan ini melelahkan. Anda duduk bersebelahan dengan orang seperti itu pada sebuah perjamuan, walaupun perjamuannya sangat indah. Sementara Anda menikmati hidangan yang disajikan, mereka mengatakan kepada Anda apa yang salah dengan setiap hidangan yang disajikan. Orang-orang seperti itu tidak menghargai kehidupan, tidak peduli seberapa baik yang mereka peroleh. Banyak hal menjadi yang terbaik bagi orang-orang yang memanfaatkan sebaik-baik hal yang mereka terima. John Wooden. Jika kita bisa belajar untuk menghargai dan bersyukur atas hal-hal kecil, kita akan bisa menghargai hal-hal besar. Mendisiplinkan sikap Anda. Jika kita ingin memperoleh keuntungan dari banyak peluang yang dihadirkan oleh sikap positif, kita harus melakukan lebih dari sekedar memutuskan untuk menjadi positif. Kita juga harus mengatur keputusan itu. Setiap hari kita perlu melakukan penyesuaian penting untuk menjaga agar sikap kita tetap benar. Berikut ini beberapa pedoman yang mungkin bisa membantu Anda. Ketahuilah bahwa sikap kita harus dikendalikan setiap hari. John C. Maxwell telah menemukan bahwa sikap seseorang tidak bisa dengan sendirinya tetap positif atau dengan mudah menjadi positif. Mulailah hari-hari kita dengan memeriksa sikap kita. Temukan seseorang yang positif dalam situasi apapun.
Tidak ada yang menolong seseorang untuk bisa tetap positif seperti memiliki seorang teman baik. Kita seringkali akan menemukan mereka terbang seperti Raja Wali melintasi orang-orang negatif. Saat melihat mereka, kejarlah. Jika sulit untuk mengejar, mendekatlah. Dan bayang-bayangilah mereka seperti yang dilakukan oleh para pelari. Jika mereka menghadapi kesulitan, jadilah orang yang muncul dan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dua orang yang positif lebih baik dalam menghadapi masalah daripada hanya seorang yang mengatasinya. Katakan sesuatu yang positif dalam setiap percakapan. Ketika bersama pasangan ataupun anak-anak, ucapkanlah kata-kata positif untuk mereka. Ketika bersama rekan bisnis dan bersama kolega, katakanlah kata-kata positif kepada mereka. Pujilah mereka apa yang pantas dipuji untuk mereka. Jujurlah memuji, mendukung, membesarkan hati, dan menghargai orang lain kapanpun kita bisa. Tindakan itu sangat baik bagi kita, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Hapus kata-kata negatif dari kosakata Anda. Hilangkan kata-kata ini. Saya tidak bisa menjadi saya bisa. Seandainya menjadi saya akan. Saya tidak yakin menjadi saya tahu. Saya tidak memiliki waktu menjadi saya akan memberi waktu. Mungkin menjadi tentu saja. Saya takut menjadi saya percaya. Saya tidak percaya menjadi saya yakin. Jika kita terus-menerus mencari dan mengenang hal-hal positif serta menghapus yang negatif, kita akan menolong diri kita sendiri untuk mulai berpikir dengan lebih positif setiap hari. Tunjukkan rasa terima kasih pada orang lain setiap hari. Lebih dari banyak hal lainnya, ucapan syukur terlihat seperti hal yang paling sedikit diungkapkan. Coba renungkan, seberapa sering orang-orang melakukan lebih dari yang diharapkan dengan cara mengucapkan terima kasih. Seberapa sering kalian menerima ucapan terima kasih saat kalian menerima pemberian? Lebih penting lagi, seberapa penting kalian mengucapkan terima kasih pada orang lain? Memikirkan mengenai hal-hal yang baik menolong kita untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur akan menolong kita untuk memiliki sikap yang lebih positif. Memiliki sikap yang positif akan membimbing kita untuk memikirkan apa yang baik, bukan yang buruk. Itu adalah siklus positif yang berjalan dengan sendirinya. Itulah tadi pembahasan mengenai sikap. Selanjutnya, untuk membuat hari kita ini menjadi hari yang bermakna, kita akan membahas tentang prioritas pada video berikutnya. Sampai jumpa kembali.